kita mulai kelasnya? Bisa. Yang semangat dong jawabnya. Sudah bisa kita mulai kelasnya? Bisa. Oke, sebelum kita mulai kelas pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kalian percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Puasa semua enggak ini? Dari awal puasa sampai hari ini ada yang sudah bolong enggak puasanya? Bolongnya karena apa itu? Karena mokel atau karena memang lagi kendala? Ya, oke baik. Terima kasih. Hari ini siapa aja yang nggak masuk atau hadir semua? Jika ada yang masuk, Siapa? Pawas, Pada, sama Arif. Oh banyak sekali ya. Ada keterangannya atau enggak? Enggak ada. Oh, mungkin nanti biar ibu yang hubungin secara personal. Boleh. Baik, sebelumnya ibu ingin bertanya, minggu lalu ada yang masih ingat nggak kita sudah belajar materi apa? Ada Informasi dan data. yang ada yang bisa dijawab? Keamanan informasi dan data. Oke, betul sekali ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi keamanan informasi dan data. Untuk materi-materinya ada yang masih ingat kita belajar apa aja? Ada Ibu, kita belajar tentang jenis kejahatan seperti cyberbullying dan phishing. Terus ada juga kita belajar tentang jenis malware seperti worm dan ransomware. Betul sekali yang dikatakan sama Putri Nabila. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengenalan keamanan data dan informasi. Terus kita juga sudah mengenal kejahatan-kejahatan di dunia digital dan jenis-jenis dari malware ataupun phishing. Nah, pada hari ini kita akan mendalam belajar mengenai materi cara meningkatkan keamanan informasi. Sebelumnya ibu ingin bertanya lagi, apakah kalian pernah mendengar istilah hacker atau peretas? Nah, oke. Ada yang tahu hacker itu biasanya ngapain sih kerjaannya? Yang kalian ketahui hacker itu biasa ngapain? Jadi betul ya, jadi hacker itu adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi, namun dia menyalahgunakan kemampuannya tersebut untuk merugikan orang lain, contohnya seperti meretas, membobol sistem, ataupun mencuri data identitas orang lain. Nah, maka dari itu kita belajar materi hari ini yaitu meningkatkan keamanan data informasi dengan tujuan supaya kita terhindar dari kejahatan hacker tersebut. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Kita masuk ke materi ya. Nah, jadi saat ini makin banyak kejahatan di internet karena aktivitas online. Maka dari itu pengembang guna ikut bertanggung jawab terhadap keamanan pengguna dengan cara mereka mengembangkan fitur untuk keamanan informasi. Nah, fitur tersebut sudah terdapat pada sistem operasi, browser, dan juga aplikasi. Jadi kita pertama akan membahas adalah device security. Nah, fitur ini digunakan untuk membantu melindungi perangkat dari serangan perangkat lunak berbahaya. Pada fitur ini, pengaturan dapat dilakukan untuk mengisolasi proses pada sistem operasi dan memori dari jangkauan malware. Tolong yang di belakang diperhatikan di depan. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah device performance and health. Jadi, fitur ini digunakan untuk menyajikan informasi tentang kesehatan kinerja perangkat dan menjaga perangkat tetap bersih dan mutakhir dengan versi terbaru Windows. Nah, mungkin itu tadi mengenai penggunaan fitur pada sistem operasi. Sebelum kita lanjut kepada materi yang kedua, kayaknya ibu lihat kalian kurang fokus karena yang di dalam tadi bermain. Jadi kita akan break sebentar, ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Di instruksi ice breakingnya, kalau ibu bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau ibu bilang sikat, kalian sikat-sikat. Paham? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, sikat. Sakit. Sikut. Sikat, sakit, sikut. Sikut, sakit, sikat. Oke, udah bisa semua ya. Ya, ada bohong semua. Alhamdulillah. Terima kasih semua beri apresiasi untuk kita semua. Silakan duduk kembali, Mas. Selanjutnya kita akan belajar mengenai fitur keamanan pada perangkat web. Nah, maraknya malware dan virus di internet menyebabkan komputer kalian rentan terhadap ancaman online. Ketika kalian melakukan penjelajahan di internet, selalu ada kemungkinan untuk tersusupi oleh ancaman tersebut. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan cookie. Di sini ada nggak
menyimpan data login kita, jadi kita tidak perlu login lagi. Namun dari cookie ini ada dampak negatifnya. Ada yang tahu nggak dampak negatif cookie apa? Karena dia menyimpan data kita. Banyak nanti. Ya? Banyak nanti. Oke, betul. Ada yang lagi jawaban yang lain? Ya, betul sekali yang dikatakan Putri Nabila. Yang lebih tepatnya dengan adanya cookie ini itu sangat membahayakan data informasi kita karena hacker akan lebih mudah mencuri data informasi kita melalui cookie ini. Di sini ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham terkait materi? Oke. Karena tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semuanya sudah paham dan mengerti. Jadi kita akan masuk ke tugas kelompok. Untuk instruksi tugas kelompok sendiri yang pertama, Ibu akan bentuk ke dalam bentuk berpasang-pasangan. Jadi satu meja 2 orang berpasangan terlebih dahulu. Silahkan yang masih 3 orang bisa bergabung. Tapi kalau misalkan ada lebih, nggak apa-apa, yang lebih itu bergabung dengan pasangan yang sudah ada. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan soal studi kasus yang harus kalian baca dan pahami, kemudian diskusikan dengan pasangan kalian masing-masing. Kemudian jawabannya ditulis di selembar kertas dulu. Paham? Paham. Mungkin bisa dikerjakan sekarang. Silakan berdiskusi dengan pasangannya untuk soal studi kasusnya. Yang di belakang apakah terbaca dan terlihat? Baca, Bu. Oke. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Jangan main HP terus, simpan HP-nya. Belum waktunya pegang HP. Oke, mungkin waktu berdiskusi berpasangannya sudah habis. Kita akan instruksi yang selanjutnya, yaitu kalian membentuk kelompok 4 orang. Jadi boleh menghadap ke belakang seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya. Setelah sudah bergabung dengan kelompoknya, diskusikan hasil jawabannya kembali sampai menemu kesimpulan akhir. Kemudian ditulis di lembar kerja yang akan dibagikan. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jawabannya nanti ditulis di buku. Sudah dapat kerja kerja semuanya? Sudah. Oke, silakan didiskusikan kemudian hasilnya ditulis di lembar kerja tersebut. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Silakan suaranya dikecilkan, boleh diskusi tapi jangan ribut-ribut. Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan yang kelompoknya ingin maju, silakan maju ke depan. Oke, kelompok 1 silakan kelompok 1 presentasikan hasilnya ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya nama saya Sabrina Lintari, absen nomor 34. Soal yang pertama dari studi kasus tadi, apa kesalahan dari si Rina ya? Jadi kesalahan Rina itu karena Rina itu langsung mempercayai email tanpa memverifikasi hasilnya. Soal nomor 4 itu apa saja langkah pencegahan yang bisa diterapkan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan. Jadi langkah pencegahannya yaitu mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Lalu jangan bagikan informasi pribadi sembarangan. Akses situs bank langsung dari browser, bukan melalui tautan email. Gunakan antivirus dan firewall. Lalu tingkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan online. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Nah, dari kelompok lainnya adakah yang memiliki jawaban lain atau pendapat lain? Silahkan. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin dari kelompok 5 Bu ya. Oke, Mungkin silakan dari kelompok 5 perkenalkan Oke. namanya. Jadi perkenalkan, saya Brian Dika, perwakilan dari kelompok 5. Jadi di sini saya ingin punya jawaban lain terkait nomor 3. Terus itu setelah dia bisa mengajukan penggunaan akun melalui customer service bank, jika ada transaksi mencurigakan, dia dapat meminta pembatalan atau investigasi lebih lanjut. Selain itu, Rina juga perlu meningkatkan keamanan akunnya dengan mengaktifkan fitur autentikasi 2 faktor dan lebih berhati-hati lagi dalam menerima email atau pesan yang mencurigakan. Oke, terima kasih atas pendapatnya dari kelompok berapa? Kelompok 5 Bu. Oke, bagus sekali. Kita beri apresiasi dulu
Betul. Oke, bagus sekali. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok. Silahkan lembar jawabannya dikumpul ke depan perwakilan kelompoknya ya. Masih semangat semua nggak? Masih. Oke, kalau masih semangat semua kita akan masuk ke tugas individu ya. Kan masih semangat, masih semangat mengerjakan ya kan? Ya, betul. Semua siapkan handphonenya dikeluarkan. Handphonenya kemudian bisa semua atau ada terkendala? Masih login. Iwan bengkel. Sudah bisa dimulai? Oke, kita mulai ya. Kuisnya ya. Tolong dikerjakan secara individu, tidak boleh mencontek temannya karena ini puasa. Oke? Sudah semua ya? Juara satu adalah semuanya sudah paham. Sekarang disimpan kembali handphonenya. Nah, mungkin itu tadi pembelajaran mengenai materi meningkatkan keamanan informasi. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan. Namanya siapa? Namanya Oh ya, silahkan. Apa kesimpulan dari yang kamu dapat? Jadi menurut saya kesimpulan pada materi yang sudah kita pelajari hari ini itu keamanan informasi itu penting untuk mencegah ancaman digital. Jadi kebiasaan aman berinternet itu adalah kunci perlindungan data. Betul sekali yang dikatakan oleh Melda. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita harus memberikan keamanan pada data identitas kita, kemudian pada sistem kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari fitur keamanan yang sudah disediakan oleh pengembang perangkat lunak tadi. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi ini dan berakhirlah sudah kelas kita pada hari ini. Gimana perasaannya setelah mempelajari pelajaran hari ini? Seru. Apa yang kurang meyakinkan itu kurang excited nih. Coba yang excited lagi, gimana perasaannya pada hari ini? Bagus sekali semuanya. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Nah, semoga kedepannya setelah berakhirnya pelajaran ini kalian bisa terus mempelajari bagaimana meningkatkan keamanan pada data informasi diri sendiri. Bisa dipahami semuanya? Biasa. Nah, untuk pembelajaran minggu depan jangan lupa yang punya laptop di bawah, yang nggak punya mungkin bisa bergabung dengan temannya yang mempunyai laptop, karena minggu depan kita akan mempelajari bagaimana menggunakan fitur keamanan yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin itu tadi, kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Setelah kita menyelesaikan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf.